Oke anak-anak, kita ketemu lagi dengan pelajaran IPA. Yang pertama kita akan bicarakan tentang gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Nah, gerak benda ini apa saja yang akan kita bicarakan? Di situ tentang gerak benda dengan gerak lurus, kemudian ada gaya, kemudian akan ada hukum Newton 1, 2, dan 3. Tetapi yang kita pelajari di sini tentang gerak lurus. Nah, sekarang coba perhatikan, gerak lurus. Kata-katanya saja sudah lurus, berarti gerakannya lurus. Kita akan bahas tentang pengertian gerak, gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan. Setiap hari kita bergerak dan melihat benda lain bergerak. Sekarang kalau anak-anak baris, itu termasuk gerak lurus beraturan atau tidak beraturan. Anak-anak bisa pikirkan itu. Kalau anak-anak misalnya berlari satu dari arah kiri kanan, depan belakang, itu bisa lurus atau tidak. Perhatikan di sini ada bajai, ada mobil, ada orang, semuanya bergerak. Sekarang dalam fisika, pelajaran kita fisika, suatu benda dikatakan bergerak jika posisinya berubah terhadap suatu titik acuan tertentu. Contohnya di sini semut dikatakan bergerak karena posisinya berubah terhadap titik acuan A ke B misalnya. Ibu panggil Ahmad maju ke depan. Berarti ketika dari tempat duduk sampai depan itu dinamakan bergerak. Karena sudah berubah dari titik acuan. Titik acuannya dari mana? Dari tempat duduknya. Ya, bisa difahami ya. Berikutnya, jarak. Jarak itu apa, Bu? Jarak adalah panjangnya lintasan yang ditempuh oleh suatu benda. Anak-anak sekarang lagi musim naik sepeda, bersepeda dari rumah ke sekolah misalnya. Berapa jaraknya? Pasti masing-masing berbeda jaraknya. Karena apa? Karena rumahnya tidak satu rumah. Kecuali anak kembar itu jaraknya akan sama. Nah, kalau ada jarak, ada perpindahan. Tadi apa perpindahan? Perubahan posisi yang dihitung dari titik acuan. Perpindahan. Sepedamu tadi dari rumah sampai sekolah, berarti berpindah. Jaraknya ya jarak kalian mengayuh dari rumah sampai ke sekolah. Sekarang kita perhatikan di sini. Ada perpindahan, yang pakai panah hijau, ada jarak, yang pakai strip kuning. Perbedaan antara jarak dan perpindahan adalah jarak selalu bernilai positif. Jarak selalu bernilai positif. Perpindahan dapat bernilai positif atau negatif tergantung dari kerangka acuannya. Misalnya anak-anak 4 langkah samping kanan berarti itu positif. 4 langkah samping kiri berarti negatif. Ya, negatif artinya tidak berkurang, anak-anak tetap berpindah tempat tetapi arahnya ke sebelah kiri. Kalau tadi 4 langkah ke kanan nilainya positif, kalau ke kiri nilainya negatif. Itu aja yang membedakan. Coba perhatikan sekarang, gerak benda selalu bersifat relatif. Gerak benda selalu bersifat relatif. Artinya, suatu benda dapat dikatakan bergerak atau tidak bergerak, bahkan melakukan beberapa gerak jika ditinjau dari titik acuan yang berbeda. Jadi, kita masing-masing orang itu bisa memberikan penilaian yang berbeda karena tergantung dari titik acuannya mana. Ketika kereta api meninggalkan stasiun, anak-anak mau pergi naik kereta api dari Jakarta misalnya ke Bandung, ketika bergerak terhadap stasiun, nah
Acuannya mana? Anak-anak mau acuan stasiun atau acuan kereta? Kalau acuan stasiun berarti kereta meninggalkan stasiun. Kalau kereta berarti keretanya sudah duluan. Berarti stasiun ditinggalkan oleh kereta. Masing-masing itu berarti dari titik acuan mana melihatnya. Ya. Ketika kereta api meninggalkan stasiun, kereta bergerak terhadap stasiun. Nih, bergerak, dia meninggalkan stasiun. Lah penumpangnya bagaimana? Lah penumpangnya di dalam kereta. Penumpang kereta tidak bergerak terhadap penumpang lain, tapi bergerak terhadap stasiun. Kita duduk nih di dalam kereta, kita tidak bergerak, semua duduk di tempatnya masing-masing. Tetapi keretanya bergerak terhadap stasiun. Kondektor bergerak terhadap penumpang. Anak-anak ditanya, mana karcisnya? Dan bergerak terhadap stasiun. Karena yang mobile itu adalah kondekturnya. Kita tetap diam. Ya, anak-anak bisa perhatikan di sini. Ini di dalam kereta, kita tetap diam. Mau berhadap-hadapan, tapi kondekturnya yang berjalan. Nah, sekarang kita lihat, setiap pagi matahari bergerak dari timur ke barat. Matahari, anak-anak lihat terbitnya matahari. Matahari sebenarnya tidak bergerak. Tetapi karena bumi berotasi, maka matahari terlihat seolah-olah bergerak. Gerak matahari ini disebut gerak semu, nanti kita akan bicarakan. Jadi akibat dari rotasi bumi, maka matahari itu terlihat seolah-olah bergerak. Nah, pertanyaan Ibu, sebenarnya matahari itu diam apa bergerak? Matahari itu diam. Siapa yang bergerak? Bumi. Ya. Gerak semu adalah keadaan di mana sebuah benda terlihat seolah-olah bergerak. Gerak semu, seolah-olah bergerak. Berikutnya, gerak benda yang melalui lintasan lurus disebut gerak lurus. Lintasannya lurus disebut gerak lurus. Contohnya ya tadi kereta di relnya, tetap di relnya bergerak lurus. Mobil yang melaju di jalan tol bergerak lurus. Nah, di sini ketika kita mengendarai mobil, speedometer menunjukkan angka tertentu yang disebut kelajuan atau speed. Apa yang dimaksud kelajuan? Kelajuan adalah jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Kelajuan berarti jarak dibagi waktu. Kelajuan itu simbolnya V, jarak itu simbolnya S, waktu T. Ya. Nah, jadi anak-anak harus diingatkan orang tuanya atau kakaknya kalau di tol lagi sepi nggak boleh ngebut karena di situ sudah ada tulisannya misalnya 80 km per jam ya, semua untuk keamanan kita. Nah, berikutnya ini diketahui anak-anak lihat kelajuan rata-rata. Di situ ada V, atasnya ada coretnya, itu rata-rata. Adalah perbandingan antara jarak total yang ditempuh mobil dengan waktu, ya. V sama dengan S total per T total. Anak-anak perhatikan di sini. Pada 30 sekon, 30 menit menempuh jarak 600. Pada 10 menit belum menempuh jarak hanya 0. Pada 20 menit 150 meter. Maka totalnya ditambahkan 600 tambah 0 tambah 150 dibagi waktunya. Di sini ada 30, ada 10 ditambah 20. Ya. Jadi Ibu ulangin, kecepatan rata-rata itu jarak dibagi dengan waktu. Perbedaan penting antara kelajuan dan kecepatan. Nah, kelajuan, anak-anak suka bingung, ada lajunya berapa? Kelajuan hanya memperhitungkan besar jarak yang ditempuh dalam satuan waktu. Besarnya kelajuan selalu bernilai positif. Jadi kelajuan itu selalu positif. Kecepatan adalah kelajuan yang memperhitungkan besar dan arahnya. Besar kecepatan bisa positif,
bisa negatif, tergantung titik acuan lagi tadi ya. Nah, yang penting kalau anak-anak tahu kelajuan itu kalau anak-anak lihat di speedometer itu yang ada angkanya. Jadi kalau di tol ditulis 80 km per jam, papanya nyetir 100 diingatkan karena akan membahayakan kita semua. Apa yang dimaksud dengan gerak lurus beraturan? GLB disingkat gerak lurus beraturan. Adalah suatu gerak yang menempuh lintasan lurus dan kecepatannya selalu konstan. Jadi kalau anak-anak naik sepeda motor 40, ya 40 aja. Nggak ditambah-tambah giginya, karena konstan. Ya. Mobil juga begitu. Mobil misalnya 60, ya di 60 saja. Tidak ditambah, tidak dikurang. Itulah yang namanya konstan. Bergerak lurus, beraturan, pakai aturan. Nah, sekarang kalau dilihat nih, gerak lurus beraturan digambarkan dalam grafik V dan T, dan atau grafik S dan T. V tadi apa? Kecepatan dan waktu, atau jarak dan waktu. Nih lihat, V kilometer per jam. 40 km per jam dalam 1 jam, jaraknya 40. Dalam 2 jam 80. Dalam 3 jam 120, 4 jam 160. Kalau 5 jam berapa? Kalau 5 jam berarti ditambah 40 berapa? 200 km. Nanti akan membentuk grafik yang lurus. Maka disebut dengan gerak lurus beraturan. Nah, berikutnya, ini kita lihat speedometer di jalan tol lagi sepi, ya. Pertambahan kecepatan disebut juga dengan percepatan. Nah, kalau tadi dibilang di situ ada 40 tuh, angka 40, anak-anak bisa lihat. Kemudian bapaknya menambah sampai angka 60, berarti percepatan lebih cepat lagi. Mobil dipercepat artinya kecepatan mobilnya makin lama makin bertambah. 60 ditambah lagi, 80 ditambah lagi, 100 sampai ngebut gitu ya. Begitu ada halangan bagian belakang itu yang repot ya. Nah, sedangkan pengurangan kecepatan disebut dengan perlambatan. Kalau ada percepatan, ada perlambatan. Mobil diperlambat artinya kecepatan mobil makin lama makin berkurang. Tadi misalnya dari 100, 80, 60, 40, 20, akhirnya 0 dan berhenti. Itu berarti perlambatan. Kalau tadi kita bicara GLB, sekarang kita bicara tentang GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Tetap berubah tetapi ada aturannya. Kenapa? Karena percepatannya konstan. Misalnya, mobil dipercepat dengan percepatan 4 meter per sekon kuadrat. Artinya tiap sekon kecepatan mobil bertambah 4 meter per sekon. Grafiknya bisa diperhatikan di sini, grafiknya akan terbentuk garis lurus. Ya. Garis lurus ke atas, karena percepatannya akan bertambah. Di situ speedometernya 80, nanti 100, 120, jadi akan terus lurus ke atas. Nah, percepatan itu simbolnya A. Percepatan itu A. Perubahan kecepatan, tadi apa? Kecepatan itu V. Ya. Selang waktu itu detik, simbolnya T. Nah, jadi percepatan itu waktu yang kedua, kecepatan kedua dikurangi kecepatan awal berapa dibagi dengan waktu sampainya berapa dikurangi waktu awalnya. Atau biasanya ditulis A sama dengan delta V per delta T. Ya. Delta V per delta T. Satuan percepatan meter per sekon kuadrat. Oke, rumus percepatan tadi A sama dengan delta V per delta T sudah. Nah, salah satu contoh gerak lurus berubah beraturan sehari-hari adalah gerak jatuh bebas. Anak-anak lihat, mangga itu jatuh, ada yang mangga jatuh ke atas. Tidak ada, semua jatuh ke bawah. Kecuali mangganya anak-anak
apa itu ambil ke sebelah kiri akan jatuh ke kiri, tapi pada dasarnya semua buah yang jatuh akan ke bawah. Nah, anak lihat di gambar sini, kelapa jatuh pasti ke bawah. Jatuh bebas karena ada apa? Ada gravitasi bumi, gaya gravitasi bumi. Nah, sekarang ini pewaktu ketik digunakan untuk menyelidiki apakah suatu benda melakukan gerak lurus beraturan atau tidak. Atau biasanya kalau di lab nanti ada namanya ticker timer. Ya, jadi ketokannya lurus, atau kalau dulu mesin ketik cekrek 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 cekrek, semua titik-titiknya lurus dan sama. Nah, kalau digambarkan seperti ini tadi, ticker timer itu bekas dari titik-titiknya tadi, ada kecepatannya, ada jaraknya, semua lurus. Nah, sekarang ini perhatikan. Oke, berikutnya pembahasan kita selesai sampai di sini. Kemudian ada tugas yang harus dikerjakan. Anak-anak jangan lupa lihat buku pegangan IPA-nya untuk siswa, lihat halaman 7 dan halaman 10 dikerjakan, kemudian nanti dikumpulkan, boleh lewat WA group, boleh boleh ke email Ibu. Oke. Sukses buat anak-anak Ibu semua. Kelas 8, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.